Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 5. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangatlah ketakutan seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Rasul dilepaskan dari penjara. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka menaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua dan bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Rasul-rasul di hadapan mahkamah agama, nasihat Gamaliel.
Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menangguhkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya, menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia." Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan dicerai-berai seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk muncullah si Yudas, seorang Galilea yang menyeret banyak orang dalam pemberontakannya. Tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang yang memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Shalom bagi kita semuanya. Renungan untuk kita hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 42. Saya membuat judulnya Ketika Tuhan Tidak Bisa Ditipu. Ada adegan yang bikin kita mikir keras di pasal ini. Ananias dan Safira datang bukan dengan tangan kosong, tetapi membawa persembahan. Secara kasat mata mereka kelihatan baik, dermawan, bahkan mendukung pelayanan gereja mula-mula. Namun di dalam hati mereka ada satu rencana kecil yang gelap, menahan sebagian hasil penjualan tanah, lalu pura-pura memberikan semuanya kepada Tuhan. Sebetulnya bukan masalah mereka menyimpan sebagian uang itu. Petrus bilang dengan jelas, tanah itu milik kalian, hasilnya juga milik kalian. Masalahnya adalah kebohongan yang dibalut kesalehan. Mereka ingin dipuji karena kemurahan hati, padahal yang dipersembahkan hanya setengah hati. Mereka lupa bahwa manusia mungkin terpukau, tetapi Tuhan membaca sampai kedalaman niat hati manusia. Sesaat kemudian tubuh Ananias rebah. 3 jam berlalu, Safira menyusul. Kejujuran tidak murah, tapi kebohongan bisa dibayar dengan nyawa. Ini bukan sekedar cerita sadis di perjanjian baru. Ini peringatan. Tuhan tidak mencari sebagian hati, yang mencari kejujuran penuh. Tidak ada gunanya pura-pura hebat dalam pelayanan kalau hati kita menyimpan kepentingan diri. Pelayanan yang asli selalu hadir dari hati yang lurus. Setelah kisah mengerikan itu, justru pelayanan para rasul makin meledak. Banyak orang disembuhkan bahkan hanya oleh bayangan Petrus saja. Artinya ketika gereja menjaga kekudusan,
kuasa Allah mengalir tanpa hambatan. Namun kuasa itu memancing iri hati para pemimpin agama. Para rasul di penjara. Bagi mereka aman, tidak bisa berkhotbah lagi, tidak bisa buat mujizat lagi. Artinya selesai, nyatanya belum. Malaikat Tuhan membuka pintu penjara dan berkata, "Pergi dan beritakan seluruh firman hidup itu." Pintu yang manusia tutup, Tuhan buka lagi. Suara yang manusia ingin bungkam, Tuhan nyalakan lebih keras. Ketika fajar tiba, mereka sudah kembali berkhotbah di bait Allah. Saya akan berkata, "Meskipun kalian mencoba menghentikan kami punya perintah yang lebih tinggi." Petrus berkata tegas, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia." Itu adalah garis pemisah antara iman yang hanya setia saat aman dan iman yang tetap berdiri ketika keselamatan terancam. Nasihat Gamaliel, jika dari Allah tidak bisa dihentikan. Di tengah amarah dan niat memburu para rasul, seorang rabi bernama Gamaliel berdiri dengan hati tenang. Ia memberi nasihat. Jika pekerjaan ini hanya dari manusia, pasti akan runtuh. Tetapi jika dari Allah, kalian hanya akan melawan Allah sendiri. Ini bukan sekedar argumen. Ini kenyataan yang masih berlaku hingga sekarang. Injil tetap berdiri. Gereja tetap bertumbuh. Nama Yesus tetap diberitakan. Sekalipun ada penganiayaan, penjara, bahkan kematian. Karena yang datang dari Allah tidak bisa dihentikan. Mereka bersukacita karena penderitaan bagi Kristus. Rasul-rasul dicambuk, dipermalukan, dilarang berkhotbah lagi. Namun yang terjadi justru mengejutkan. Mereka keluar dengan sukacita. Mereka merasa terhormat karena menderita demi nama Yesus. Lalu apa yang mereka lakukan? Setiap hari mereka tetap mengajar dan memberitakan Injil di bait Allah dan di rumah-rumah. Mereka tidak surut, tidak mundur, tidak tawar hati. 3 pesan untuk kita hari ini. Yang pertama, jujurlah kepada Tuhan. Ia lebih memilih kejujuran yang sederhana daripada persembahan yang penuh rekayasa. Yang kedua, tetap taat meski resiko meningkat. Jika Tuhan yang memanggil, tidak ada penghalang yang terlalu besar. Yang ketiga, anggap penderitaan sebagai kehormatan, bukan kutukan. Jika iman kita membuat kita berbeda dan tidak nyaman di mata dunia, mungkin justru kita sedang mempertahankan yang benar. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Ia mencari hati yang asli. Tuhan tidak mencari kesan luar. Ia mencari ketaatan dalam. Doa kita sederhana. Tuhan, tolong aku untuk jujur. Tolong aku untuk taat. Tolong aku untuk tetap bersuka cita dalam nama-Mu. Yang datang dari Allah tidak bisa dihentikan. Yang datang dari Allah tidak bisa dibungkam. Yang datang dari Allah pastilah menang. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.